Ya, haleluya, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Puji dan syukur kepada Tuhan kita untuk segala anugerah dan kebaikannya. Saudara-saudara, saya merasa kekuatan baru hari ini, walaupun secara fisik saya masih lelah sebab kami melakukan pelayanan beberapa tempat dari Barito Timur, khususnya Tamiang Layang. Kami lakukan pelayanan KKR di sana, ada pelatihan lanjut kepada Banjarwijaya, Banjarbaru atau di Banjarmasin. Yang saya dengar-dengar, lihat di TV baru banjir, saya nggak tahu udah kering apa belum. Terus saudara-saudara, hari Kamis yang lalu dan hari Jumat kami di sana, Sabtu kami ke Medan, ke KKRC di Kalang, dan selanjutnya juga ke Perputihan. Kami melayani di sana dan baru tadi malam baru bisa pulang. Terima kasih saudara-saudara untuk Tuhan. Syukur bagi Dia yang telah memberi kekuatan baru, dan hari ini saya merasakan Tuhan memberi kekuatan baru ketika ada di tempat ini. Saya merasa ada suasana yang baru, ada sukacita, karena di mana Roh Allah berada, di situ ada kekuatan Allah dinyatakan. Baik saudara-saudara, kita buka firman Tuhan pagi hari ini bagi kita sekalian dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6, 7, 8 kita akan baca bersama-sama. Haleluya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6, 7, dan 8. 3 ayat bagi kita yang pertama hari ini. Kita akan baca bersama-sama. Haleluya. Bagi yang sudah ketemu, katakan amin. Baik, kita akan baca bersama-sama dari ayat yang ke-6, 7, dan 8. Yesus terangkat ke sorga. 1, 2, 3. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Puji Tuhan, berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, mendengar dan merenungkannya. Saya percaya udah sekian kali ini kita baca, dan saya mohon supaya Tuhan kita memberi hal yang baru dan menerangi lebih jauh lagi kepada kita. Saudara-saudara, pada saat-saat kita berjalan di daerah, kalau di Jakarta sih udah terang semua, ibarat kayak mobil ya. Kalau kita bawa mobil, ke depan lampunya. Pada saat ini yang diterangi adalah jalan A sampai B sampai C. Berjalan lagi nanti, kita akan terus lihat lagi jalan yang baru. Terus berjalan terus. Demikian juga setiap waktu firman yang kita baca itu akan terus mendatangkan pengalaman yang baru dan hal-hal yang baru kepada kita dan perjalanan waktu. Saudara, walaupun ini firman itu boleh dikatakan sudah pernah kita dengar, tapi tiap hari dia menjadi baru dan selalu baru, up to date bagi kita. Nah, kita lihat apa yang dikatakan oleh murid-muridnya hari ini. Dia berkata begini kepada Yesus, Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Udah jelas Tuhan mau memulihkan. Jelas kedatangannya untuk memulihkan. Karena Roh Tuhan ada pada aku sebab Ia mengurapi aku. Kan begitu di dalam khotbah dia. Tapi muridnya mungkin gak perhatikan. Terus dia mau desak hanya Israel saja. Karena memang sebagai bangsa dan keluarga dari situ. Tuhan tidak salahkan. Tapi sedikit agak kalau ibarat orang berkata begini. Mungkin sudah mungkin setengah jengkel juga. Dia bilang, Tuhan maukah engkau memulihkan kerajaan Israel, bangsa Israel? Dia bilang, kau tidak perlu tahu saat dan waktunya. Wah, itu kalau langsung dijawab begitu kan. Itu istilahnya, gua ngomong apa tadi, terus kau ngomong apa, kayak enggak nyambung gitu ya kan. Jalan menurut pikirannya sendiri. Nah, kenapa? Memang pada saat sebelum dia naik, Yesus ajak mereka ke sebuah bukit. Terus muridnya memang sudah setia langsung ngumpul di tempat itu. Sambil nunggu-nunggu mana dia, kok belum datang. Terus janjinya bilang apa tadi? Jam berapa dia datangnya? Gue nggak tahu, nggak tanya. Pokoknya suruh kumpul. Ya kita kumpul di sini. Mau jam berapa gue nggak tahu, nggak bilangnya jam sekian, gitu kan?
Tiba-tiba sudah langsung ada di tengah-tengah. Syep gitu kan. Tuh kaget juga mereka kan. Terus mereka kaget, ragu-ragu. Biasanya kalau ada orang apalagi ngumpul mereka, yang satu apalagi berlingkar begitu, yang sebelah sini melihat sono, yang sebelah sini ngelihat yang sono, yang sana ngelihat sono. Jadi tidak ada jalan yang tidak dipantau oleh mereka ketika duduk. Entah begini seling berputar berlingkar begitu lebih jelas. Entah begini ya lihat yang sana, yang ini ngadap sini ngelihat sana jadi melingkar. Jadi jelas tidak ada jalan yang terlewat dan tidak dipantau mereka. Tapi ketika tiba-tiba ada kaget. Ketika kaget langsung ragu-ragu. Dia apa bukan sih? Kok nggak sampai lihat dari tadi datangnya tahu-tahu sudah ada. Nah memang dimensinya Tuhan Yesus bolehkah sebelum bangkit boleh katakan dan sebelumnya baru mereka alami sesuatu yang baru. Kalau dulu dia bisa lihat jalan sama-sama bersama-sama. Terus bisa dipegang terus kemana. Tapi tiba-tiba sekarang bisa muncul tiba-tiba. Nah karena itu ragu-ragulah mereka. Alkitab berkata dalam Matius 28. Beberapa di antara mereka ragu-ragu. Nah dia apa bukan? Kok bisa langsung ada? Gitu. Terus ketika itu akhirnya. Terus tapi ada juga. Semua sih sujud. Langsung sujud kepada Yesus, langsung hormat, mungkin berlutut mereka, tapi ragu-ragu. Hati-hati ya, ada banyak orang menyanyi juga, tidak di situ nyanyiannya. Nah, terus, ku sembah kau Allahku, Bapa, gitu ya kan? Tapi tidak ke arah Allah itu, gitu loh. Nah, terus kedua, menyanyikan sebuah lagu, Allahku dahsyat berkuasa. Tapi tidak ada pengalamannya, nggak jelas bagi dia kedahsyatan Allah itu bagaimana. Jadi sehingga muncul keraguan-raguan karena tidak tahu jelas. Nah menyembah sih menyembah, tapi ragu-ragu. Bagi yang ragu itu Tuhan tahu siapa, langsung dia dekati dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa dan di sorga telah diserahkan kepadaku. Barulah berkata, kira-kira apa maksudnya? Lo jangan ragu lagi lo. Sekarang aku ini bukan biasa. Sekarang sudah di tanganku segala kuasa. Ini saya sudah kalahkan maut. Mautlah musuh yang paling berat. Karena maut itu bukan sekedar mati. Ada orang mati, tapi kalau masih masuk ke surga, itu matinya tidak akhirnya. Nangkap maksudnya? Nah, tapi kalau ada orang mati, tapi tidak masuk surga, lebih parah lagi ke depan, karena dia akan ke neraka. Siksaan selama-lamanya. Nah oleh sebab itu dia bilang, kepadaku segala kuasa di sorga dan di bumi telah diserahkan kepada saya. Baru sadar, baru dia berkata, sebab itu pergilah, jadikanlah semua bangsamu muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ketahui, ajarlah mereka melakukan apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan akhir zaman. Nah lagi ngomong begitu, langsung ada nyelonong. Tuhan, maukah engkau memulihkan? Kan begitu tuh. Maukah engkau memulihkan kerajaan Israel bagi kami? Oh, saya ngomong apa, kau ngomong apa? Kira-kira begitu, kagak nyambung kan? Saya lagi ngomong kok tiba-tiba pikir, memang sering begitu. Kalau kita lagi ibadah pun, lagi dengar khotbah pun bisa begitu. Misalnya pendetaannya yang khotbah itu katakanlah kayak Dono. Langsung pikir, ini kayak Dono nih, gini, gitu ya kan? Ah itu bisa begitu tuh. Iya, cuma Dono udah mati ya gitu. Jadi ngomong sih ke depan mata, tapi pikiran kita tuh sudah kemana membelok gitu loh. Ya Dono udah mati ya, tapi si itu masih hidup. Ya Hendro udah gimana ya? Ya pernah kulihat dia udah tua banget juga. Ya gitu tuh. Jadi mata ke depan, tapi pikiran lagi belok gitu loh. Baru beberapa lama nanti baru duduk lagi, terus balik lagi dia sadar bahwa sudah sempat jauh sampai ke rumahnya si Dono. Gitu loh, ya kan? Nah, kalau masih begitu ada lagi, si Dono udah mati sekarang tapi ada sama lawaknya ya, si Andi lebih lawak lagi sekarang. Jadi jadi kayak pelawak gitu kan? Pelawak. Iya. Pernah ada pertemuan lawak gini nih. Iya, temu lawak juga bisa juga. Minuman juga ada temu lawak gitu kan lari. Semua bergerak kemana-mana. Setelah baru sekian lama baru balik lagi. Nah Yesus telah menyampaikan itu, terus nggak kemana pikirannya, terus maukah kau memulihkan kerajaan Israel supaya dipulihkan? Aku mau, itu cita-citaku. Aku cari Tuhan itu dan mengandalkan kau Tuhan untuk itu. Lalu Tuhan Yesus berkata, engkau tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan oleh Bapa.
Jadi sudah ditetapkan, ada ketetapannya. Mau saudara tahu ketetapan Allah? Amin. Tentang pemulihan. Tentang pemulihan ada ketetapan dari Allah. Dengan cara apa dan bagaimana supaya terjadi pemulihan. Maka pemulihan dimulai dengan menerima Roh Kudus. Haleluya. Jadi penerimaan Roh Kudus untuk memulihkan kepada rancangan Tuhan supaya sesuai dengan gambar Allah, itu ketetapannya ialah dalam penerimaan Roh Kudus. Ketika dikatakan kau tidak perlu tahu saat dan waktu yang ditetapkan oleh Allah, maka langsung dilanjutkan, tetapi ya kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Haleluya. Jadi penetapan memulihkan seseorang jika seseorang itu kalau sudah terima Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Kita buka dulu Efesus pasal yang pertama. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dikatakan begini. Efesus pasal yang pertama ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dalam Kristus, yang dalam Dia telah mengaruniakan, telah memberikan dengan cuma-cuma kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi kalau mau dapat berkat rohani dalam sorga itu pemulihan dan kekuatan bahkan lebih daripada kita pikirkan ada pada Yesus. Sebab di dalam Dia dikatakan ayat keempat, sebab di dalam Dialah Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kalau kudus dan tak bercacat, itulah pemulihan. Haleluya. Nah, jadi ayat yang ke-14, kalau bisa dimunculkan ayat 14, kita baca sama-sama. Sebab dikatakan, dan Roh Kudus itu, 1, 2, 3. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita apa? Memperoleh seluruhnya. Haleluya. Supaya kita menjadi puji-pujian bagi Allah kita tuh. Jadi untuk mendapat seluruh pemulihan, ya segala yang ditetapkan Allah bagi kita sejak sebelum dunia dijadikan nih. Bahkan sudah ditetapkan bahwa kita ini akan menjadi sesuai dengan gambarannya dan kita menjadi pasangan yang seimbang dan akan dipakai oleh Tuhan. Tidak hanya dalam dunia umurnya yang terbatas, tetapi dalam kekekalan akan dipakainya kita kekal sampai selama-lamanya. Kalau kita dipakai oleh orang hebat bos kita ada bangganya pulang ke rumah. Misalnya kita kerja di PT apa yang paling hebat di Indonesia sekarang? PT apalah kira-kira? PT Jarum kah? Atau sebutlah di kantor mana yang paling hebat. Mungkin di istana presiden lah ya. Jika udah pulang, gak boleh main-main sama kita. Ada nakal-nakal jahat-jahat di sebelah, tinggal angkat telepon, Kopassusnya turun ngamankan. Hebat kan? Sekali angkat, ada ribut, apa-apa mengganggu kita, tinggal angkat telepon, dibereskan itu. Jadi hebat juga, jadi orang hebat. Orang bilang jangan main-main, itu kerja di istana. Itu tangan kanannya SBY. Kan hebat ya kan? Nah demikian juga kalau kita menjadi kawan sekerjanya Tuhan, ikut memerintah bersama dengan Tuhan, kita ini menjadi orang yang luar biasa di alam semesta dan selama-lamanya kepada selama-lamanya. Saudara-saudara, jadi di dunia saja kita sudah bangga kalau kita menjadi orang yang dipakai oleh orang hebat. Tapi sesungguhnya orang-orang yang menjadi kawan sekerja Tuhan itu luar biasa. Nah, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita yang dalam Kristus Yesus dikatakan telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam sorga. Dalam Yesus itu kita akan dapatkan. Tapi lihatlah ketika Yesus dalam dunia yang waktu pakai daging, pakai tubuh. Saudara-saudara, di dalam Yesaya dibilang, roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia mengurapi aku. Jadi ketika roh ada padanya, ia mengurapi, baru dia menyampaikan berita sukacita kepada orang miskin, kebebasan bagi yang yang belum merdeka atau terikat, kelepasan bagi yang terikat, kebebasan bagi yang terbelenggu. Jadi segala kuasa, apa yang tidak terpikir oleh kita, yang tidak bisa kita kerjakan, menjadi bisa karena kehadiran Roh Kudus ada pada kita. Demikian dalam hal pemulihan dalam rumah tangga, ada banyak hal yang dipulihkan. Terkadang kalau lagi susah dalam ekonomi, kita berkata, pemulihan ekonomi nomor 1. Ya kan gitu. Oh Tuhan, tolonglah.
kontrakan saya belum selesai. Nggak enak juga terus selalu kejar-kejar tukang kontrak ini. Baru 2 bulan belum habis, dia sudah datang. Jangan lupa ya, segera bayar ya. Begitu. Aduh, nggak enak juga. Kalau nggak, nerusin apa enggak sih? Kalau nggak supaya saya tahu, tawarkan ke orang lain. Kita masih di situ toh. Aduh, dengan demikian, aduh Tuhan, belum selesai, masih 2 bulan lagi. Nah, tetapi kalau uangnya belum kumpul tuh, mulai berkat Tuhan, tolong belum selesai. Jangan sampai kan begitu. Tegangan tinggi. Semakin dekat waktu, tegangan tinggi terjadi. Nah, saudara-saudara. Jadi, bagi dia seolah-olah pemulihan adalah keuangan. Tapi bagi yang ribut suami istri, sudah satu di ujung sana, ujung sini. Jangan sampai yang di sana diseret sama kuntilanak. Tuhan tolong, kan gitu nih. Bagi dia pemulihan adalah rumah tangga dipulihkan. Jadi ada banyak hal pemulihan. Tetapi ada kadang dirinya tidak tahu kalau apa yang mau dipulihkan dalam dirinya. Ada juga orang lain yang bisa melihat. Kau itu perlu dipulihkan. Itu mulut tuh belum pernah berhenti. Nyebar kemana-mana. Dia nggak merasa dirinya ke tukang sebar gosip. Yang dia anggap dia adalah penyebar kebenaran. Kan gitu nih. Dia dengar dari sini bahwa istri si Anu sudah dibawa si Anu. Kan gitu dia dengar. Dia kini cerita ke sini. Kayak jurkam dia. Jadi kemana-mana nyampe lah. Padahal belum pasti. Harusnya kan selidiki sampai betul karena berdosa. Sedangkan udah benar pun sudah dibawa. Dosa tidak perlu dibongkar-bongkar. Tapi kasih menutupi dosa. Kan gitu tuh. Tapi dia benar yang gue bilang ini. Gue gak salah. Benar. Dia merasa benar menyampaikannya. Dia merasa benar. Yang disampaikan sih benar. Ini baru merasa benar. Yang disampaikan benar. Tapi yang mendengar menjadi tidak benar. Ya kan? Apalagi yang punya masalah. Tambah kacau. Nah, jadi kebenaran itu dilihat dari sisi mana, kan gitu. Nah, jadi dia tidak tahu. Tetapi dengarlah. Entah orang lain ingatkan kita. Entah orang lain tidak ingatkan kita. Roh Kudus itu akan insafkan kita. Nah, itulah kita lihat dulu Efesus pasal bukan Efesus, di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Nah, ini yang bagi murid-muridnya belum diberitahu, tapi setelah menjelang pergi dia baru beritahu. Yohanes pasal yang ke-16. Kita baca dari ayat 4 ke sana. Ya, ayat 4 kita lihat sana. Nah, di sini nanti kita akan lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kita baca ya 4b sampai kepada ayat 8, 9 sampai 11. Ya. Kita baca dulu saat pekerjaan penghibur. 1, 2, 3. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula. Karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana aku pergi. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar, yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. 2, kebenaran. Dan apalagi yang 3, penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Penguasa dunia itu iblis. Karena ketika iblis mempengaruhi orang, dia menjadi berdosa, dia melakukan banyak hal kekejaman dan yang lain. Nah oke. Terus sudah dihakimi, sudah dikalahkan, sudah dilepaskan segala kuasanya dia kepada manusia itu. Kok bagaimana bisa lepas ketika seseorang memiliki kebenaran? Nah, bagaimana seseorang bisa mendapat kebenaran? Ya karena kebenaran dia terima. Nah, terus dikatakan, apakah orang-orang benar bisa menerima kebenaran? Apakah seseorang bisa menerima kebenaran sementara dosanya yang dari dulu masih ada padanya? Tentu terang dan gelap tidak bisa bersatu.
Karena itu dosa perlu dibereskan terlebih dahulu. Maka Roh Kuduslah yang kerjakan itu. Nah, Roh Kuduslah yang datang pada seseorang. Dan seseorang itu dapat mengerti. Karena dia mengerti, dia menghidupinya. Dan dia juga salah satu melakukan apa yang ia tahu. Karena dia dari dia. Yang ia sampaikan yang benar yang ia tahu. Itulah membuat orang yang tidak tahu menjadi tahu. Karena yang tadinya dia tidak tahu sekarang menjadi tahu. Dan sekarang dia menerima yang benar itu. Maka pembenaran terjadi bagi dirinya. Yang benar itu adalah dia. Allah yang menjadi manusia. Yang berasal dari surga. Dan dia menjadi manusia karena mengasihi kita. Dia berkata, aku bukan dunia ini. Aku berasal dari surga. Yang datang dari atas lebih tinggi dari yang berasal dari dunia ini. Tapi belum terjadi, dia naik. Belum mati dia. Dan belum bangkit dan belum naik. Jadi orang itu berkata, iya. Tapi ianya belum paham. Tapi nanti setelah dia mati dan bangkit. Terus 40 hari jalan-jalan. Dengan demikian menunjukkan dirinya kepada baru naik. Baru berkata, benar juga. Ia berasal dari sana. Dari sana datangnya, sekarang sudah pulang ke sana. Cuma masalahnya kalau dia pulang ke sana lah. Siapa yang menemani kita? Selama ini dia yang menemani kita. Siapa landalan kita? Dia berkata adalah lebih baik bagi kamu. Dulunya belum gua bilangin selagi bersama kamu. Karena aku bersama kamu. Tapi sekarang aku beritahu bahwa aku akan pergi kepada dia. Dan ada yang nanya. Pergi kemana? Ditungguin itu. Saya akan pergi kepada dia. Ditungguin lama. Di sini nulisnya sih langsung koma dilanjutkan. Ditunggu lama, nggak ada yang nanya. Mau kemana sih Tuhan? Ditunggu nggak ada yang nanya, dilanjutkan. Karena kamu tidak ada yang bertanya kemana aku pergi. Jadi dilanjutkanlah. Adalah lebih baik aku pergi supaya kamu menerima Roh Kudus. Kalau aku nggak pergi, kamu nggak bakal nerima. Loh, kok bisa begitu? Orang pusatnya di sini. Kira-kira begitu. Aku pusatnya. Jadi kalau yang namanya manusia daging yang menerima Roh Kudus di dunia ini, Yesuslah pusatnya. Kalau sudah naik, nah siaplah semua yang punya daging bisa terima dia. Dengan catatan bisa terima itu kalau wadahnya sudah dibersihkan. Nah, Roh Kudus turun kepada orang yang dikuduskan. Amin. Haleluya. Gitu. Misalnya nih, bapak-bapak nih mau minum susu. Tolong bikin dulu susu mah, gitu. Terus ada gelasnya, gelas yang dikhususkan. Biasa orang tua begitu. Ada gelasnya, gelas khusus tuh. Gak tahu bapak-bapak punya gak? Kalau saya beliin. Gede sekali. Gelas minum 1 hari ada di situ. Taruh gitu. Nah, yang bisa minum dari situ tuh anak saya. Istri saya. Nah, tetangga gak boleh. Semua itu pasti marah. Biar itu anak kecil tuh nggak tahu apa-apa terus dia dipegang. Aduh haus minum. Itu papa punya. Nih gelas pakai. Dia tahu tuh. Tiba-tiba jatuhlah misalnya gelas itu. Karena pakai energen, misalnya diaduk. Setelah itu mau dibuang sampahnya ke belakang. Di belakang misalnya ada got. Ya kan? Bekas cucian dari dapur orang. Kadang-kadang di Jakarta juga ada yang nggak teratur. Nggak dibikin WC-nya ke situ dikirimnya. Tiba-tiba dibersihkan anakku atau katakanlah yang tinggal di rumah. Terus mau buang sampahnya dari sini aja. Loh, jatuh ke bawah. Kan gitu nih. Setelah plung ke bawah, jatuh. Ya, gitu kan. Ambil. Masuklah dia ngambil juga. Dicuci pakai sabun. Ya kan? Padahal sunlight menghancurkan segala kuman. Kan gitu nih. Ya. Ya kan gitu ya. Sudah begitu di TV nih. Hidayah menghancurkan, dibersihkan. Kira-kira terus saya tahu itu jatuh dan saya lihat udah dicuci. Terus udah taruhlah minumnya biar saya minum gitu. Biasanya aduh gitu. Belum yakin aku bersih. Mantap gitu. Cuci lagi. Pasti gitu loh. Ulangi lagi. Kalau perlu rebus dengan air panas. Sampai mendidih supaya tenang. Jadi ada perasaan, ada sebuah keyakinan. Haleluya. Nah, jadi tidak lepas perasaan juga dari sebuah pengetahuan. Kenapa perasaanku merasa itu kotor? Karena saya tahu di bawah sana gotnya kotor.
Ya kan? Kalau itu kayak saya tahu airnya air bening sekali, bersih, saya akan berkata, nggak usah cuci, langsung isi aja airnya, bening kok. Tetapi karena saya tahu kotor di sana, maka saya katakan cuci. Karena saya tahu yang kotor itu banyak bakteri yang tidak dilihat oleh mata. Maka saya berkata, rebus lagi. Supaya nggak ada bakteri yang tidak dilihat mataku dan virus itu masuk. Nah, jadi perasaan ada kaitannya juga dengan pengetahuan. Nah baiklah, setelah itu baru saya berani minumnya. Saudara-saudara, kita ini kan telah dibuang nih ke berbagai, ke sampah-sampah, ke got kita ini dibuang oleh iblis itu. Dibawa-bawa ke dosa, mulut berdosa, hati berdosa, gitu. Terus pikiran berdosa, dia gitu kan, dia dosa. Serba salah di mana-mana kan dosa. Dia istri orang lain, cantik, mata ke situ. Lihat jelek, mulut ngomongin, hati ngomongin. Ya kan serba salah. Ya mana? Yang cantik apa yang jelek? Dia mendatangkan dosa. Lihat orang gemuk gitu kan. Karena dia makan, salah. Lihat orang kurus banget, makan kau. Gitu lagi, serba salah. Jadi hitung-hitung di mana-mana, nongkrong itu dosa. Pikiran di perasaan semua dimasukin. Jadi ada 60 triliun sel kita. Berapa? 60 triliun. Kalau mau hitung boleh, pisah-pisahin satu-satu. 60 triliun sel ini. Di dalam sel itu nukleus ada DNA semua. Udah ikut-ikutan merekam. Segala dosa itu. Dari si Adam. Dosanya ada tiga tahap. Tahap pertama keturunan. Kenaikan gak usah. Keturunan. Kedua adalah perbuatan. Sendiri yang melakukan. Yang ketiga pengetahuan. Enggak melakukan. Tetapi memikirkan jadi dosa tuh. Enggak melakukan. Jadi 3 wilayah besar. Nah dari semua ini tahu yang baik tapi tidak melakukan. Dosa juga. Makanya juga. Termasuk di gereja pun kita berdosa juga. Contoh. Kita udah tahu memberi yang terbaik kepada Tuhan itu yang terbaik lah. Tapi jujur, seringkali kalau ada persembahan dijalankan, kita remuk dulu uang kita itu di kantong. Jarang dipanjangin lurus gitu. Setrika, dirapikan, terus rapi masuk. Alasan jangan dilihat orang lain persembahan kita. Kalau memang 1.000 mungkin malu, 10.000 pun tetap malu. 100.000 pun malu. Tetap diremuk. Jujur, kira-kira diremuk nggak di kantong? Jarang. Alasannya jangan dilihat oleh tangan kanan. Pikir-pikir kan udah tahu juga yang baik, tapi tidak melakukan yang baik. Nah, saudara-saudara, jadi dalam hal itu, hitung-hitung. Tak ada yang lolos di antara kita. Gak ada yang sempurna. Tetapi, kita satu dosa pun yang kita lakukan sepanjang hidup. Tetap juga membuat tercemar tidak masuk surga. Tetapi terpujilah Tuhan. Ialah yang menguduskan kita. Lewat kematiannya di Golgota. Dia bereskan. Sudah selesai. Di situ. Kemanapun kita pergi. Ingatlah di Golgota sudah selesaikan. Dimanapun kita pergi. Sudah ditebus kita ini di Golgota. Jadi kapan dan di mana. Iya, yang lahir pada saat penyalipan, itulah patokannya. Yang lahir 1.000 tahun sesudah itu, itulah patokannya. Yang 2.000 tahun, mungkin masih sampai tahun 3.000 nanti, bisa juga. Itulah patokannya sampai dia datang. Bahwa keselamatan terjadi ketika percaya kepada penyalipan Yesus dan menebus dosanya. Di situ. Kalau tidak percaya, ya jadilah seperti ketidakpercayaannya. Tapi karena dia yang mengatakannya, ia adalah setia pada apa yang dikatakannya. Bahwa disalib, itulah diselesaikan dosa kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tapi menurut saya sih, Tuhan ingatkan bahwa tidak akan sampai, menurut saya. Tapi dari segala sudut bisa kita hitung, itu memungkinkan. Bahwa enggak sampai tahun 3.000 lagi kita ini. 2.500 pun enggak nyampe. Kalau normal pun masalah. Kenapa? Udah tersedia tiap negara nuklir. Pasti perang. Nggak usah semua terlibat tembak-menembak. Cuman 2 negara aja tembak-tembakan dengan nuklirnya.
semua yang di sana mati juga semua di bawah bumi itu. Jadi tunggu tanggal mainnya. Kalau ada yang mereka nanti terpicu menggunakan itu, kita pun habis juga. Contohnya nih, ketika ditembak ke atas, gak usah tembak orang, tembak ke atas, meledak di udara, boom. Ketika bung di udara, diambilnya ozon semua bolong. Bolong di udara, langsung cahaya matahari masuk. Itu kan sinarnya itu, sinar lasernya itu bisa menjadi sekian mikro karena dibatasi oleh oksigen dan termasuk juga udara-udara. Kalau tidak, langsung. Nah, sekarang sih buminya begini. Indonesia dulu yang kena cahayanya. Besok mutar nih bumi. Kayak kita mau sate babi. Diputar. Begitulah nanti. Ini sudah selesai, putar. Terus bumi kan berputar tiap hari terhadap matahari. Betul? Nah, tunggu tanggal mainnya. Jadi walaupun satu yang meledakkan atau dua. Apalagi bumi ini yang pasti bilang begini nanti. Lu matikan gua, senjata gua juga gua hancurin sekali. Tur. Toh mati juga, senjata nggak digunakan. Sekalian mati bersama. Kira-kira begitu, daripada mati pelan-pelan lebih baik cepat matinya. Kupikir benar juga, lebih baik mati pelan-pelan, lebih baik mati cepat kan gitu ya. Kalau dalam penderitaan. Jadi pasti ada nanti sebelum tahun 2100 ini. Saya sih sempat bilang begini, Tuhan, yang penting jangan zamanku Tuhan. Tuhan bilang begini, oh iya, tidak perlu zamanmu, biarlah zaman anakmu. Hah? Zaman anakku, sama juga. Oh Tuhan, ya kan. Terus oh iya dah, jangan zaman anakku. Oh zaman cucumu lah ya. Hah? Juga cucuku jangan. Coba bayangkan. Jadi tetap juga kan, seolah mau menyelamatkan diri sendiri, biarlah orang lain menderita. Tapi diri sendiri juga itu anak sama cucu. Tuhan kalau boleh enggak, itu pasti datang. Jadi gimana dong? Tuhan memperingatkan. Asal kau terima roh Tuhan. Bagaimanapun orang mematikan dagingmu. Kalau sudah dikuduskan bagi Tuhan. Kau boleh mati. Tapi yang dikuduskan oleh Tuhan sudah ditebus. Berharga di mata Tuhan. Diangkatnya itu dibangkitkan. Haleluya. Nah persoalannya. Kalau tidak terima roh dan tidak dikuduskan. Tidak ditebus. Tidak terima dia raja segala raja. Oh. Biar hidup dia. Gak kepake. Dipersiapkan kepada hukuman yang kekal. Jadi berbahagialah orang yang sudah dikuduskan. Dan dengan demikian diberilah Roh Kudus. Inilah pasangan yang seimbang. Amin. Sepadan. Nah yang dikuduskan ini sudah jatuh sempat ke sampah-sampah, ke kotor seperti got tadi. Tapi dikuduskan. Pertama pengudusan oleh darah anak domba Allah. Karena menerima Yesus. Yang kedua oleh firman. Karena Yesus berkata kamu sudah kudus oleh firman yang kamu dengar. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari lepas hari kita akan dikuduskan. Pertama ingat bahwa Yesus telah mati bagi kita di kayu salib. Itulah yang menguduskan kita. Dan dari itu juga terus ke depan. Firman itulah yang terus menyucikan kita. Barulah ada janjian. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku supaya aku jangan berdosa kepadamu. Firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dengan apakah seorang muda atau siapapun membersihkan hatinya, dia bisa dibersihkan dengan firman. Jadi kalau firman itu telah menjadi daging, maka ada pemulihan dan penyucian. Nah, jadi ketika dikatakan Roh Kudus akan datang, sebelum Roh Kudus akan datang, saya bahas dulu tentang pengudusan. Barang yang sudah terbukti dari dulu, dari sejak Adam sudah dipilih. Bahkan sebelum dunia belum dijadikan pun sudah dipilih. Wah, manusia belum ada Tuhan kau dipilih sebelum dunia dijadikan. Ya, milihnya di mana dulu. Bukan orangnya langsung dipilih kudus dan tak bercacat. Ia tidak akan kudus dan tak bercacat. Pasti tetap berdosa kalau tidak di dalam Yesus. Yesuslah yang ditetapkan sejak semula untuk menguduskan manusia yang berdosa. Mulanya dicipta dengan sempurna. Segambar dengan Allah di hari debu tanah badannya. Tapi dari roh Tuhanlah dalamnya. Harusnya roh itu lebih besar di dalam dirinya dan memimpin hidupnya barulah benar. Tetapi ketika tidak dengar-dengar pada Roh Kudus, dia lebih dengar roh kegelapan. Maka itu yang mengerajai dirinya. Roh Tuhan undur daripadanya. Saudara-saudara memang tidak ditinggalkan. Tetap selalu mendekatinya.
untuk mengingatkannya. Karena barang siapa aku kasih, aku tegur dan ku hajar. Jadi, tapi roh Tuhan ada di luar. Makanya walaupun disebut dia umat Tuhan, atau manusia bergereja atau beribadah atau bersolat atau apapun namanya, maka dia posisi di luar ketika berdosa. Maka ketika itu Tuhan ingin masuk ke dalam dirinya. Karena ketika Tuhan ada di dalam dirinya, dia menginsafkan dan sehingga mengaku dosanya. Untuk itu roh Tuhan berdiri. Lihat, aku berdiri di muka pintu. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu. Ada banyak orang mendengar tapi tidak buka hati. Itu. Di luar sana itu banyak. Kalau ditanya mengenai Tuhan, gue udah tahu. Dari dulu udah belajar. Nah, tapi yang kuncinya adalah ketika dengar suaranya dan membuka hati. Artinya berkata, ya saya tahu kau, masuklah, tinggallah di dalamku. Nah, ketika saudara-saudara, jadi akhirnya dia masuk, dia yang menjelaskan. Nah, Yesus itu yang adalah roh dan firman yang menjadi manusia. Dia menebus dan kelanjutan ke depan itu perlu ia pergi. Tidak lagi ada apa yang ada dagingnya, Yesus yang ada daging itu sudah berubah, sudah pakai tubuh berdimensi baru dan naik ke sorga. Nah sekarang dia menyediakan tempat bagi kita, tetapi kita tidak ditinggalkan yatim piatu, dia utuslah rohnya. Nah supaya setiap orang bisa menerima Roh Kudus, dimulai dari yang percaya. Maka ketika dikatakan, pulihkanlah, dia katakan, Tuhan maukah kau memulihkan kerajaan Israel? Aduh, Roh Kudus yang akan memimpin kamu untuk memulihkannya. Dia katakan, kamu tidak tahu saat maupun waktunya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tidak perlu zaman ini aku memulihkan, tapi lewat kamu. Karena engkau akan dipakai. Haleluya. Jadi saudara akan dipakai oleh Tuhan kalau roh itu turun ke atasmu. Saya tidak tahu pemulihan apa yang perlu dipulihkan. Pemulihan ekonomi kah, pemulihan pemikiran kah, pemulihan apa saja yang mau dipulihkan, kan beda-beda. Tetapi Roh Kudus itu akan bekerja memulihkan. Pertama kita dulu dipulihkan. Haleluya. Dipulihkan. Ketika di dalam dia ada kayak dunamos. Ya kan Roh Kudus itu kan kata dasarnya seperti dunamos. Ya, ada kuasa. Kata kuasa itu dunamos. Dinamo. Dinamit. Batu pun diledakkannya. Jadi ketika ada di dalam, dia adalah kekuatan. Dan ketika ada kekuatan pada kita, bagi orang yang memiliki kekuatan, akan terlihat kuat dan punya kemampuan dunamos. Nah kalau kau terima Roh Kudus, kau mampu mengerjakan perkara besar. Yang tidak mungkin bagi manusia orang lain, tapi semua mungkin bagi orang yang percaya. Bagi kita dia ada. Yang dulu biasa-biasa, tahu-tahu tanpa sadar kita nih, dilihat orang kita sudah jauh berbeda. Kita sudah luar biasa. Nah oleh sebab itu memang kita nggak lihat kita sudah berbeda. Karena perhatian kita bukan ke kita. Ya tidak egois. Perhatian kita adalah standar yang di atas. Memuliakan Allah. Tahu-tahu kita sudah jalan, sudah naik ratingnya tanpa sadar. Haleluya. Gitu. Sama dengan kayak sekolah nih. Gak mana tahu dia waktu lagi belajar. Sudah naik tambah satu. Udah. Ketika dia belajar, udah tahu aku. Terus lagi, ini udah ngerti. Nah, waktu melihat setahun yang lalu itu biasa mau nulis aja A. Tarik nak tangannya. Itu yang halus kasar, yang buku itu. Tarik. Yang kecil A di sini, kan naik ke atas nak. Ayo. Tarik. Pegang tangan. Gak bisa mak. Sini ku pegang tanganmu. Pegang. Masih gini dia supaya begini. Terus tarik gitu. Nah puter gitu dah. Tarik ke bawah. Naikkan ke atas. Turun. Nih puterkan itu kak. Naik kakinya jangan sampai keluar. Iya. Diulangi lagi. Tetap lari ke bawah, lari ke atas. Ulang lagi. Tapi dia sekarang udah tahu yang ukuran itu. Ulang lagi. Badannya ini belum terlatih. Hatinya sih udah tahu yang itu di pikiran. Ulang. Akhirnya jadi lancar. Yang dilihat orang yang ini bukan yang di pikirannya. Tahu sudah terlatih. Itu tulisannya bagus. Dulu lari ke atas. Rusak. Tapi sekarang hebat kau ya. Perkembangannya sudah jauh dilihat orang lain. Dia sendiri tidak terlalu perhatikan itu.
Karena masih ada di depan. Nah, kesempurnaan yang kita miliki, boleh dikatakan mungkin kita tidak terlalu perhatikan. Karena yang kita perhatikan bukan diri kita, kemajuan kita. Tapi bagaimana kita menyenangkan dan memuliakan Dia. Nah, oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, kalau Roh Kudus itu turun, 3 hal yang akan dikerjakan. Menginsafkan kita manusia akan dosa. Baik dosa orang yang belum bertobat tentang yang lalu, baik dosa kita yang sejak bertobat ke depan. Ada 2 ini. Kalau dosa yang lalu sudah harus dibereskan, dalam Yesus sudah dibereskan. Mesti dosa yang lalu apa sih? Itu papa kita. Contoh nih, kalau papa kita bilang banyak, katakanlah, katanya, apa? Itu istilah dosa menurut kita lah dulu. Sebelum kau menikah, pergi di sana ke kubur kakekmu. Bilang izin sama kakek, udah meninggal kakeknya. Itu kan itu istilahnya konsep pikiran dia itu. Ketika itu dianggap itu benar, dia pergi. Dia bilang, ngomong no, minta no. Terus kasih rokok dulu situ. Dia suka dulu rokoknya, rokok apa tuh? Apalah zaman dulu, cerutu. Taruh dibakar si cerutu toh. Dia bakar. Nah sekarang itu jadi dosa karena ngomong-ngomong sama roh. Kakek, padahal sebetulnya bagi orang percaya nih, kalau orang udah mati, tubuhnya di situ, rohnya itu sudah diangkat, disiapkan. Yang mau ke neraka di sono, yang mau ke sorga di sono, gitu ya kan? Udah ditempatkan itu, nggak di situ lagi. Jasadnya sih di situ, tapi iblis belum ditempatkan di sana. Sudah dikeluarkan dari surga, belum ditempatkan di sana. Dibiarkan gentayangan. Itulah si iblis. Nah datanglah. Kakek, aku mau menikah. Kakek udah lama gak laku. Udah 5L saya nikah laki-laki tidak laku-laku. Aku gak enak lagi bilangin orang begitu gelar saya. Tolong. Nah kita ngomong. Padahal dia udah di sana. Ya mungkin lewat mimpi datanglah kakek itu. Tapi iblis yang menyerupai. Ketipulah kita. Nah dengan demikian menjadi dosa lah bagi kita. Nah terus ketika kita dosa, mengiyakan itu saja sudah dosa. Tetapi ketika kita tidak sadar, dibawa terlibat dalam dosa. Nah saudara-saudara, tetapi Yesus datang pertama menyelesaikan dosa keturunan. Itu dari atas itu. Nah bereskan supaya tidak terganggu ke sorga. Dosa perbuatan. Baru dosa boleh katakan tahu yang baik dan yang jahat. Tapi tahu yang baik harus melakukan yang baik baru benar. Tapi kalau tahu melakukan yang baik tapi tidak melakukan menjadi dosa. Nah karena itulah saudara, itu pun dibereskan Tuhan. Anakku ini udah tahu yang baik tapi tidak lakukan. Ya maaf Tuhan. Kayak kita sama bapak kita. Ya udah terus lanjut. Jangan ulang-ulang. Iya. Namun dalam perjalanan karena banyak hal kita tahu tapi tidak ada kuasa bagi kita melakukannya. Oleh sebab itu Tuhan berkata, andalkanlah Roh Kudus supaya yang kau tahu itu bisa kau lakukan itu oleh Roh yang ada padamu. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karena nempel nyatu terus. Itu baru ada kekuatan mengalir. Saudara yang dikasih oleh Tuhan tentang dosa. Boleh katakan tentang dosa. Kalau tidak percaya kepadaku. Jadi orang yang tidak percaya kepada dia. Yaitu Allah yang menjadi manusia. Yang rela mati dan sudah bangkit mengalahkan maut. Dan sudah menunjukkan dirinya 40 hari. Bahwa ia hidup supaya tidak dibilang dia hantu. Supaya harus jelas. Baru dia naik ke surga. Naiknya pun pelan-pelan. Bisa aja begini. Saya mau berangkat sekarang. Tinggal ya. Jup gitu hilang. Enggak. Kemana dia lari? Jangan ke sana. Ke negeri lain. Dia pelan. Makin jauh. Baru hilang. Ditunggu datang apa enggak? Jangan jatuh nanti. Lama. Baru malaikat datang. Dia udah terus jalan. Enggak ini. Karena dia berasal dari sana. Sengaja. Bisa saja langsung hilang gitu. Bisa. Tapi orang ini nanti akan kacau kepercayaannya. Pengakuannya pun salah. Nanti bukan dibilang naik. Maka hilanglah Yesus. Gitulah pengakuannya nanti. Ya hilang kemana? Gak tahu. Gitu. Tapi kalau naik beda. Ya kan? Maka naiklah dia ke sorga.
Itu, saudara. Jadi karena dia naik ke sorga, ke atas, maka dia benar, dia udah ngomong bahwa dia datang dari atas. Karena benar dia naik, dia bilang dia dari atas, dia benar naik, maka itulah kebenaran. Karena aku pergi ke rumah Bapa. Lah kalau aku pergi ke rumah Bapa, kamu pun akan tinggal di sana. Jadi kalau kau mati nanti, aku akan jemput engkau masuk ke sana. Maka mulailah nanti siapapun yang percaya, pulang ke rumah Bapa. Bukan ke rumah tetangga. Ke rumah Bapa. Itu sebabnya. Bapa yang mana dulu kan gitu. Nah Bapa kita Raja semesta alam. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi tentang penghakiman. Itu akan datang. Semua orang akan dihakimi. Baik yang percaya pada Tuhan Yesus. Maupun yang tidak percaya. Yang percaya pada Yesus. Akan dihakimi juga. Bagi yang percaya sudah dibilang begini. Pergilah. Jadikan semua bangsa murid. Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Dan aku akan memberikan kepadamu kuasa. Ya kuasa itu ya roh. Roh itu yang mengingatkan kamu tentang apa yang kukatakan. Apa yang kukatakan? Pergi. Beritakanlah Injil. Haleluya. Itu tiap kita harus pergi. Enggak pergi dari rumah terus lari. Tinggal ya seminggu ya sebulan ya. Bukan gitu. Artinya kemanapun kita melangkah dalam tugas sehari-hari. Di sana Tuhan menyuruh kita menjadi saksi bagi orang itu. Karena itu ingatlah saya utusan. Saya dilengkapi dengan roh. Saya ini khusus. Pernah barang khusus milik Tuhan terhilang. Ditemukan lagi. Dicucikan, dibersihkan. Setelah kudus, barulah diberi hal-hal yang khusus. Khusus isinya apa? Minuman. Kalau itu gelas. Untuk siapa? Yang punya. Kalau itu piring, untuk siapa? Yang punya. Kalau itu apa keranjang apa? Untuk yang punya. Jadi hidupmu dipersiapkan buat dan hidupku buat yang empunya. Ialah yang punya kita. Maka muliakanlah Tuhan melalui tubuh. Amin. Siap berkata untukmu lahku. Darimu untukmu. Jadi aku ada sebagaimana ada untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, kita akan mati. Yang tidak di dalam Tuhan pun akan mati. Tapi berbeda matimu dan matinya mereka. Karena matinya kita di dalam Tuhan. Pasti ada kebangkitan dan kemuliaan bersama dengan Tuhan kita. Saudara-saudara, kalau sekarang lagi susah. Lagi gak ada yang gak susah sih. Yang kaya raya juga ada susahnya. Iya, yang pejabat tinggi pun ada susahnya. Yang mau jadi presiden nih bentar lagi mencalonkan diri ada susahnya. Kurang tidur jadinya gara-gara itu. Ke sana lagi gitu. Susah. Jadi artinya semua orang ada susahnya. Tapi bagi kita, susah kita itu bukan lagi tentang diri kita. Tapi susah kita bagaimana orang lain yang belum percaya bisa diselamatkan. Jadi hatinya Tuhan itu ada dalamnya. Karena roh ada di sini. Itu perlu. Tapi aku gak bisa ngomongnya Tuhan. Jadi pergilah ke sana. Aku gak pintar ngomongnya Tuhan. Nanti ku taruh dalam mulutmu kata-kataku. Ketika ngobrol-ngobrol terus dia bilang, aku lagi susah begini. Ya semua susah. Aku juga ada susahnya. Tapi aku gak pernah kususahkan kesusahanku. Maksudnya gimana? Ya maksudnya aku gak, masalahku pasti ditolong oleh dia. Tapi masalah sekarang yang paling penting adalah menolong orang lain. Lah kaulah sekarang. Maksudnya kau bisa tolong aku? Bisa. Bukan aku. Tapi ada di dalam aku. Tuhan. Kalau kau terima dia ada kekuatan baru. Sama dengan orang udah sakit. Orang di rumah sakit. Udah lemas. Itu kan? Udah mau mati. Kan diimpus dia. Udah gak ada tenaganya. Masukkan impus. Masukkan tenaga. Masukkan ini. Jadilah kuat. Gak makan pun dia dari mulut. Tapi masuk ke darahnya. Kita pun demikian. Udah lemah. Firman itu kekuatan Allah. Karena Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Disuntik kepada dia firman. Nyuntiknya dari mana? Dari telinganya. Amin. Kalau dia nggak bisa dengar lagi. Kita bilang, Tuhan izinkan orang ini dengar Injilmu. Tapi sekarang nggak dengar apa-apa. Lagi koma. Bikin dia hidup Tuhan. Agar kusampaikan. Kan gitu nih. Ada kuasa bagi kita. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di
Sorga. Beri dia kehidupan Tuhan. Jadi main rohnya jamaah. Aku diberi kuasa dalam nama Yesus mengalir kekuatan supaya hidup dulu dia dengar firman. Nanti mati lagi boleh setelah berapa lama. Tapi hidup dulu. Sebab beda nanti matinya dia. Kalau mati sekarang dia ke neraka. Tapi setelah dia sadar sampaikan Injil. Nah, iya kan? Wow, dia lah. Terima kasih Tuhan aku masih dihidupkan. Sekarang aku tahu surga. Kalau aku mati kemarin kan sudah neraka apa artinya. Tapi aku masih hidup Tuhan. Terima kasih. Mulai dia berkata, jangan aku aja, anakku juga. Akhirnya disampaikan, anak udah selesai anaknya lingkungan dan jadi saksi dirinya baru berangkat. Mati lagi kan itu berapa lama? Berangkat. Tapi matinya sudah berguna bagi orang lain. Siapa yang membuat ini? Ya kita. Kenapa kita bisa lakukan itu? Karena roh Tuhan ada pada kita. Kenapa rohnya diberi? Karena kita ini milik kepunyaannya. Khusus. Amin. Jadi dipakai untuk dia. Nah kalau di dunia kita udah dipakai sama Tuhan. Pulang ke rumah Bapa. Sudah pulang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan. Selamat datang. Hai hambaku. Sabaslah. Gak terlalu banyak kau gak sempat sekolah Alkitab. Tapi hatimu begitu berkobar-kobar. Menyampaikan pesanku. Sampaikan pesanku. Bayangkan kalau ada pesan kita gak sampaikan sama orang. Nanti gak dipercaya lagi. Apalagi uang dititipkan dikurangi. Gawatlah. Titip uang misalnya sama cici ini. Tolong sampaikan sama mak. Dia pulang ya cik ya. Iya. Gak disampaikan. Oh bisa marah saya. Kalau sedikit yang saya sampaikan. Dikit marahku. Banyak aku sampaikan. Aku titipkan. Banyak marahku. Kira-kira begitu? Demikian juga kalau banyak dititipkan Tuhan sama kita. Firman udah tahu. Ya kan? Tiap minggu dengar. Benar aku simpan ini. Lakukan. Minggu depan gitu lagi. Sampai akhir hidup kita gak sampaikan apa-apa. Tuhan berkata banyak ku titipkan sama kau titipkan. Kemana kau titipkan itu? Maafkan saya. Iya aku maafkan. Masuk kau ke surga. Mahkota gak dapat. Rakyat biasalah kau. Tapi ketika kita melakukan kehendak Bapa, memenangkan jiwa. Satu orang bertobat. Beribu-ribu malaikat bersorak-sorai. Kita goyang tuh surga. Haleluya. Tak ada kesepian lagi surga karena satu orang. Pasti nanti. Wih, ada pesta lagi. Selamat datang. Begitulah misalnya kan. Di dunia bertobat. Datang malaikat. Ada apa sih kok meriah banget? Dari tadi beberapa kali meriah kalian nih. Iya ada jiwa-jiwa. Siapa yang mengerjakannya? Lihat ke bawah. Itu dia. Saudara ada di situ. GBI misi kasih. Ini tidak hanya misi dan kasih. Yang lain bikin namanya puji Tuhan haleluya. Gereja GBI haleluya puji Tuhan. Balik lagi. Gereja ini. Kita namanya misi kasih. Misinya adalah menyatakan kasih Allah. Nah tidak ada yang lebih besar yang kita berikan kepada orang. Mungkin yang satu ngasih cetiau sebulan. Yang lain ini cap tiau. Lebih hebatlah dia kan. Yang satu ngasih berapa lagi? Cap gotiau. Ya toh, satu lagi 25 juta. Apa cap apa? Berapa sih? Dua ya. Kalau 25 berapa sih? Jigo tiao, ya kan? Wah dia kasih jigo tiao. Pikir-pikir udah lebih hebat. Tapi ya kita nggak bisa ngasih apa-apa secara materi. Memang baik. Perlu dia. Tapi yang paling kita berikan adalah hidup kekal selama-lamanya dalam Yesus. Itu. Luar biasa. Jadi udah dibawa Injil kepada orang lain diselamatkan. Tapi kalau ada memang centuan bagi dia. Jadi centuan yang dikasih itu hanya pernyataan kasih. Tapi kasih yang sesungguhnya adalah ketika dia terima Yesus melalui pemberitaan Injil. Bayangkan dipindah ke penghuni neraka langsung masuk surga. Selama-lamanya tak terhingga dia bahagia dan luar biasa. Segala milik Tuhan miliknya. Milik kita yang di dunia ini. Biar bumi ini punya kau putar-putar. Ambil emas putar-putar. Ambil semua putar-putar. Ambil semuanya. Sampai kosong bumi itu kau ambilin semua. Sampai tinggal kerangka gitu. Terus emasnya kau ambil. Berliannya kau taruh sini semua sampai berjejer sampai ke bawah. Semua gigi dipasang semua. Jering gitu terus mengkilat orang lain. Sampai silau. Tapi boleh katakan gak ada gunanya ini. Kalau gak masuk surga. Amin. Tapi bahagialah. Barangkali gak dapat semua itu. Cuman satu doang. Orang lain masnya gede. Ya kan Mas Anton, Mas Johan, Mas Ingrid gede gitu. Kita cuman hanya sedikit masnya. Gak apa-apa. Tapi surga yang kekal ada pada kita. Nah itu Roh Kudus itu dikirim. Supaya kamu menjadi saksiku. Haleluya. Di Yerusalem. Nih Yerusalem itu kita nih di gereja nih.
Saksi. Haleluya. Keluar dari sini kemana? Ke rumah. Di Yudea. Masing-masing di rumahnya masing-masing. Selesai itu di kantornya. Terus nanti dipindahkan. Yang di sini pindah ke Medan 2 tahun. Di situ juga jadi saksi. Yang dari sini pindah nanti ke Papua. 2 tahun tugas. Balik lagi ke Jakarta. Dipindah ke kemana? Di situ. Jadi semua bumi menjadi penuh kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi artinya dimanapun kita ada. Kemanapun kita pergi, tiada nama lain yang lebih indah dan mulia selain nama Yesus yang kita beritakan. Benarlah nyanyiannya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Tidak ada nama lain yang dapat kita puji dan kita banggakan. Hanya Kau milikku di surga. Itu? Tiada yang kuingini di bumi. Hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku. Pekerjaanku, uangku, hartaku. Gak kuandalkan. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Tak berubah. Dia tetap sama. Dulu sekarang. Baru bilang. Allah sumber kuatku. Yang lain boleh berkurang. Ku yakin dia sudah cukup dan lebih dari segalanya. Karena Allah kita itu sumber kekuatan bagi kita. Inilah yang perlu kita pegang. Jadi dia datang memberi kuasa. Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku. Kau akan memulihkan. Pulihkan semua memulihkan. Udah pastilah Israel dipulihkan. Udah pastilah keluarga dipulihkan. Lingkungan kita dipulihkan. Kalau semua kita memberitakan Injil. Selama ini pemberitaan Injil hanya dipercayakan seolah-olah tugasnya pendeta. Padahal Injil itu memberitakannya tugas orang percaya. Semua orang percaya punya tugas. Karena itu berkata, aku punya tugas memberitakan Injil. Ajari aku Tuhan. Berdoalah. Saya dulu waktu lagi di gereja. Gak pernah ada sekolah Alkitab. Tapi karena aku baca itu aku berdoa terus. Ketika aku berdoa di tempat itu diajari. Aku taruh firman-Mu di mulutku. Supaya keluar. Tuhan bilang kalau penuh ini bisa keluar. Meluap dulu sini. Lihat buktinya. Kalau orang udah marah jengkel sama orang. Jengkel pertama. Tahan. Kedua. Sabar. Ketiga. Terus jengkel. Udah penuh nih. Udah gak muat lagi. Baru keluar. Kau itu. Terus gitu kan. Karena sudah penuh. Kalau kita penuh firman di dalam. Terus. Lama-lama yang keluar apa? Firman. Penuh kasih di dalamnya. Yang keluar nanti lama-lama apa? Kasih. Penuh damai sejahtera di dalamnya. Lama-lama yang keluar apa? Damai sejahtera. Jadi penuhkanlah. Nah supaya penuh ini. Langsung penuh. Ya kan? Enggak satu sedikit tambah sedikit. Enggak. Dialah kepenuhan itu, roh itu. Kalau dia ada di dalam engkau, roh itu ada di dalamnya. Ialah Allah. Setelah Yesus naik, yang sama dengan dia dikirimkan, itulah roh. Roh itu Allah adanya. Masuk di dalam, otomatis lewat tangan, lewat apapun. Dia berkarya di dalam kita. Terimalah dia, andalkanlah dia, undanglah dia. Tidak hanya di sini, tapi setiap saat. Tidak hanya di gereja 2 jam doang, ya kan? Berkata Tuhan, di gereja Kaulah yang kundang. Di kantor Kaulah yang mengisi aku. Di mana-mana penuhkan aku. Aku sales kemanapun aku melangkah. Kau ada di dalamku. Ambil alih. Di rumahku Kau yang ambil alih. Ketahuilah, Dia yang ada di dalam engkau. Roh yang ada padamu lebih besar dari segala roh yang ada. Kau dapat menyelesaikan masalah. Disitulah disebut kau lebih daripada pemenang. Dosamu sudah diampuni oleh Yesus. Dan kau dipakai lagi oleh rohnya. Untuk menyatakan kasihnya. Kau lebih pemenang. Persoalan berat diselesaikan. Selanjutnya kita hanya bersaksi tentang karya Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini marilah berkata Tuhan. Kubuka hatiku bagi rohmu. Dan segala waktu hidup kini kepadamu Tuhan. Dan engkau ada bersamaku di dalamku, tinggal di dalamku. Di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan. Jangan tinggalkan kau berjanji menyertai aku sampai kesudahan hari zaman. Ku pegang janjimu. Dan mari peganglah aku. Dan kita berkata bersamamu Bapa. Ku lewati semua.
hadapi semua. Ku tahu Kaulah Allah yang mengalahkan maut. Kau akan berikan aku kekuatan itu. Mari kita naikkan pujian. Engkau ada bersamaku. Terima rohnya, buka hatimu buat dia.